Louis merasa lega setelah berbicara dengan Helen. Kerinduannya pada Helen setelah berhari-hari tidak bertemu yang menyiksa hatinya telah terobati. Dan dia sudah menyampaikan keinginan dan ketulusan hatinya. Dia cukup harus bersabar dan berusaha agar Helen membalas cintanya setelah dia telah menerima Louis menjadi kekasihnya. Helen bahagia, namun dia tetap berusaha menahan diri. Apalagi setelah melalui sebuah kegagalan dalam hubungan yang begitu mendalam, dia tidak mau membiarkan dirinya terlena dalam kebahagiaan itu. Dia tetap berusaha untuk berpikir jernih. Setelah hari itu, Louis seolah tidak mau hidup tanpa Helen. Dia sangat sering mendatangi rumah Bloomwood atau mengajak Helen berjalan-jalan keluar. Louis juga berusaha terbuka tentang hubungannya pada orang lain. Satu kali dia mengajak Helen ke sebuah festival di taman kota, di mana banyak masyarakat Moldena berkumpul. Tentu saja mereka menjadi dua sejoli yang menarik perhatian semua orang. Louis, aku kurang nyaman dengan tatapan orang-orang pada kita, ungkap Helen saat dia menyadari banyak orang yang melihat mereka berjalan bersama di taman kota. Aku malah senang sekarang warga Moldena jadi tahu kekasihku, Louis menanggapi dengan santai sambil tersenyum. Aku takut membuat banyak wanita cemburu. Bahkan kami pernah mendengar kau akan bertunangan dengan seseorang. Mungkin banyak pria yang cemburu juga. Lalu kita harus bagaimana? Kamu pernah mendengar siapa yang akan bertunangan denganku? Laura Bennett. Louis langsung tertawa mendengar Helen. Sebenarnya bagaimana? Helen meminta kejelasan karena Louis hanya tertawa. Mungkin memang ada salahku. Aku masih merasa dia seperti teman kecilku yang bisa bertingkah kekanakan. Tapi aku sudah mengingatkannya agar tidak seperti itu lagi. Dan percayalah, kami tidak pernah ada hubungan semacam itu. Bagaimana dia bisa yakin kau akan bertunangan dengannya? Entahlah, kadang aku tidak mengerti jalan pikiran wanita. Ada yang hanya dibiarkan akrab sebagai sahabat, tapi merasa saling mencintai. Ada juga yang sudah didekati dengan berbagai pertanda cinta yang jelas, tapi masih belum paham, ujar Louis sambil memandang Helen yang disindirnya. Helen hanya mencibir mendengar sindiran Louis. Banyak yang membicarakan pasangan itu. Ada yang memuji betapa terlihat serasinya mereka, tapi ada juga yang pesimis. Pasti sebentar lagi Louis juga akan berganti pasangan kencan seperti sebelumnya, komentar beberapa orang. Ada juga yang mengatakan, pantas saja Louis meninggalkan Laura. Helen sangat cantik dan mempesona. Ada juga yang mengutuk, Helen pasti mengincar kekayaan Baylor. Banyak dan beragam komentar masyarakat tanpa peduli bagaimana yang sebenarnya. Namun beberapa yang memendam rasa iri dan cemburu berusaha membuat kekacauan. Brenda Butler yang juga melihat saat mereka bersama di taman merasa panas. Dia bukan lagi cemburu karena Helen dengan Jack, tapi merasa iri bagaimana bisa Helen mendapatkan Louis Baylor, pria dambaan wanita-wanita Moldena. Kebencian itu membuatnya kembali mendorong Mary Howard berbuat sesuatu pada Helen. Dia menuliskan pesan pada Mary. Mary, saat ini Helen hanya berpura-pura dekat dengan Louis seperti saat mendekati Jack untuk memancing perhatian Edward dan berusaha mendapatkan Edward kembali. Kau harus melakukan sesuatu. Hubungan mereka juga akhirnya sampai ke telinga orang tua Louis, Grace dan Arthur Baylor. Grace dan Arthur meminta Louis mengundang Helen makan malam bersama keluarganya di Farren Hill. Tapi Helen masih belum berani. Louis meyakinkannya bahwa tidak akan ada masalah, dan itu berarti lampu hijau dari orang tuanya untuk hubungan mereka. Akhirnya Helen pun setuju untuk datang memenuhi undangan itu di akhir pekan pada beberapa hari lagi. Gosip tentang hubungan asmara memang selalu menjadi topik paling menarik untuk diperbincangkan di kalangan masyarakat Moldena, tak terkecuali di klub elit Gardenia. Malam itu Barbara Rooney pulang dari klub ke rumahnya dan mendapati suaminya Patrick dan anaknya Edward akan mulai makan malam bersama. Sepertinya mengasihkan sekali acaramu di klub sampai lupa waktu makan malam dengan keluarga, ujar Patrick. Aku kan selalu bilang, kalian tidak usah menunggu kalau aku lama, jawab Barbara. Lalu Barbara mengambil tempat duduk di samping suaminya. Patrick melanjutkan, apalagi gosip seru yang membuat kalian bertahan sampai lama? Ada banyak hal tentunya,
Tapi yang paling seru tadi, gosip tentang hubungan Louis Baylor dengan Helen, putri Julia Howard atau sepupu Mary, ucapnya sambil menatap Edward saat mengatakan sepupu Mary. Edward seketika merasa mual dan tidak ingin melanjutkan makannya. Dia ingin pergi menghindari pembicaraan itu, tapi dia malas bila harus menanggapi pertanyaan macam-macam dari orang tuanya. Kau tahu kan, Grace itu tidak mudah menerima dan menyukai orang. Tapi kali ini, sepertinya dia harus menerima karena Arthur Baylor mendukungnya. Terang Barbara ke Patrick. Patrick hanya tersenyum sambil melahap makanannya. Dan Arthur mendukungnya mungkin karena ada kenangan masa lalu dengan Julia. Lanjut Barbara sambil tertawa ke arah Patrick. Ibu, sudahlah, jangan membicarakan urusan orang lain. Edward setengah berteriak karena merasa kesal. Hatinya juga mulai panas. Dia ingin meninggalkan meja makan itu. Bukankah sudah biasa sepulang dari klub ibu membicarakan gosip terbaru? Kenapa kau marah? Barbara merasa heran dengan sikap Edward. Baiklah, aku tidak akan membicarakan orang lain. Ada satu hal yang ingin kusampaikan padamu, Ed. Apa? Edward menyaut dengan malas. Tadi pengurus klub juga memberiku informasi bahwa Mary pernah mengadakan pertemuan, sudah cukup lama. Dia bertemu wanita yang bernama Brenda Butler dan satu lagi kalau tidak salah namanya Nicole Brown, ucap Barbara sambil berusaha mengingat. Edward mengerutkan dahinya. Nama Nicole Brown selalu ada dalam ingatannya. Untuk apa dia bertemu Mary ya? Kusarankan sebaiknya Mary tidak terlalu dekat dengan yang namanya Brenda Butler itu. Menurut banyak orang, dia bukanlah wanita yang baik dan dia suka memanipulasi. Ya, mungkin kau bisa mengingatkan Mary tentang hal itu, ucap Barbara. Edward semakin pusing mendengarnya, lalu dia menyudahi makannya. Baik Bu, aku sudah selesai makan. Selamat malam. Lalu Edward pergi meninggalkan ayah dan ibunya. Edward penasaran apakah Jack sudah menceritakan semua tentang dia dan Helen pada Louis. Keesokan harinya dia menemui Jack dan bertanya padanya tentang hal itu. Lalu Jack mengatakan bahwa dia sudah menceritakan semuanya. Apa kau mengira mendengar cerita itu Louis akan mundur, Ed? Tanya Jack. Tidak juga, jawab Edward. Apakah lebih suka melihat Helen sendiri? Edward diam. Cepat atau lambat dia pasti menemukan cinta yang lain, seperti halnya kau. Hah, cinta, kata Edward sambil tersenyum sinis. Kau meragukan cinta Helen atau kau sendiri? Akan lebih tepat mengatakan pasangan, jawab Edward. Helen akan cepat atau lambat menemukan pasangan lain, seperti halnya aku. Ya, mungkin kita tidak bisa melihat dalam hati seseorang, tapi yang aku tahu pasti, Mary mencintaimu dan Louis mencintai Helen. Biarkanlah orang-orang itu bahagia. Hah, kau bijaksana sekali, Edward berkata dengan sinis menyindir Jack. Wajahnya masih menyimpan kemarahan atas keadaan. Jack tidak mau berdebat. Oh iya Jack, ibuku mendapat info dari orang klub bahwa Mary pernah bertemu dengan Nicole dan Brenda Butler. Setahuku mereka tidak akrab. Ada apa ya kira-kira? Mary bertemu Nicole dan Brenda? Jack terkejut. Edward mengangguk. Mungkinkah mereka? Ucap Jack sambil melihat Edward dengan isyarat mata. Dan Edward paham apa yang dimaksud. Edward menghela nafas. Kalau mereka membongkar masalah itu pun aku sudah siap. Mungkin suatu saat Mary juga akan tahu. Dan aku sudah siap menjelaskan. Ibuku juga mengatakan bahwa sebaiknya aku mengingatkan Mary agar tidak dekat dengan Brenda Butler. Karena dia bukan wanita baik. Kau yang pernah ada hubungan dengannya, bagaimana menurutmu? Jack menjawab santai. Hubunganku dulu hanya untuk kesenangan saja dan sudah berakhir. Tapi bisa kukatakan bahwa ibumu ada benarnya. Sementara di kediaman Bloomwood siang itu, Dr. Bloomwood dan Rose sedang pergi ke sebuah acara keluarga dan menginap hingga esok hari. Setelah menyelesaikan tugas di klinik, Helen beristirahat di kamarnya. Lalu terdengar pelayan Gail memanggilnya. Nona Helen, Nona Mary Howard datang berkunjung. Mary, suruh saja dia masuk ke sini, Helen berseru. Tak lama kemudian, Mary masuk ke kamar Helen. Mary, sepertinya sudah lama kita tidak bertemu. Saat aku mengunjungi nenek, kau selalu tidak sedang di rumah, sambut Helen dengan ramah. Mary tersenyum dingin sambil melangkah ke kamar Helen. Apa kau sedang tidak sibuk? Sepertinya rumah ini sepi. Iya, dokter dan Nyonya Bloomwood sedang menghadiri acara keluarga dan menginap. Aku juga sedang santai. Helen, aku tidak mau berbasa-basi. Ada hal yang mau kutanyakan padamu. Ada apa, Mary? Helen mulai berdebar. Selama ini, kau benar-benar menyukaiku sebagai saudaramu atau kau sebetulnya membenciku?
Helen menatap Mary seakan tidak percaya apa yang sedang dia katakan. Mengapa kau bertanya begitu? Aku sudah mendengar semua yang selama ini kau tutupi dariku. Apa itu? Kau masih berpura-pura? Helen merasa khawatir dan panik. Dia tidak menjawab Mary. Kau sudah tidak bisa berpura-pura lagi kan? Katakan apa yang kau maksud. Kau dan Edward. Helen berusaha menguatkan dirinya. Apa yang kau tahu tentang aku dan Edward? Oh, jadi kau tidak menyangkal ya? Sekarang kau ingin tahu apa yang aku tahu tentang kau dan Edward? Mungkin aku tahu segalanya tentang masa lalu antara kalian. Helen menelan ludah, mengambil nafas, berusaha kuat untuk menghadapi hal yang tiba-tiba terjadi itu. Mary, itu semua masa lalu, sudah berakhir. Dan kau tidak pernah menceritakan padaku. Mary mulai membentak. Kalau aku atau Edward menceritakannya, akankah kau merasa lebih baik? Entahlah, tapi setidaknya kau jujur. Selama ini kalian mungkin bermain di belakangku. Tidak, Mary. Dia adalah tunanganmu. Kami sudah mengakhiri semua. Aku merelakan semua. Merelakan? Apa kau merasa Edward itu milikmu? Tidak, Mary. Apa kau merasa lebih berhak memilikinya? Mary semakin mendesak. Helen hanya menggeleng, berusaha menahan tangis. Kau sengaja datang ke Moldena untuk mencarinya, bukan? Setelah berkali-kali mengirim surat dan dia tidak membalas, kau masih tidak menyerah dan mencarinya di Moldena. Tidak, aku kesini karena permintaan Dr. Bloomwood. Kau kesini hanya karena permintaan seorang yang bukan keluargamu dan hanya untuk bekerja sebagai perawatnya? Aku tidak percaya. Terserah kau percaya atau tidak. Apa yang ada dalam pikiranmu saat bertemu dengan Edward lagi di pesta pertunanganku? Aku tidak berpikir apa-apa. Tentu hatiku hancur, tapi setidaknya semua jelas, dan itu menjadi akhir dari semua. Hatimu hancur. Kau masih mencintainya kan? Saat belum tahu dia sudah bertunangan. Perasaan itu memang masih ada. Aku tidak pernah mendengar apa-apa tentangnya. Dan setelah tahu, benar-benar tidak ada apa-apa. Apa maksudmu? Katakan, apa kau tidak pernah bertemu dengan Edward di belakangku setelah pertunanganku? Helen bingung. Kalau dia berbohong padahal Mary sudah tahu yang sebenarnya, dia pasti akan lebih marah. Akhirnya Helen seakan ingin bicara tapi tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Hah, kau tidak bisa menjawab. Berarti kalian pernah bertemu kan? Lalu Mary berjalan dalam kamar itu. Wajahnya nampak marah sambil menahan tangis. Dan saat kalian bertemu, apakah kalian tidak melakukan apapun yang tidak sewajarnya dilakukan hanya antara teman? Helen semakin bingung. Sepertinya Mary mengetahui sesuatu. Mengapa pertanyaannya sangat menjurus? Lalu dia teringat peristiwa di perpustakaan Casa Mansion dan di kamarnya tepat di mana Mary berdiri saat itu. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Jadi kalian berselingkuh di belakangku? Mary berteriak sambil menunjuk Helen. Dan saat itu kau tahu dia sudah bertunangan denganku. Lalu Mary menangis. Helen pun menangis. Lalu dia bersimpuh di depan Mary yang terduduk di ranjangnya. Mary, maafkan aku. Itu semua tidak berarti apa-apa. Dan itu sudah benar-benar berakhir sekarang. Tidak berarti apa-apa bagimu. Dan itu semua berakhir karena kau sudah menemukan pria lain. Kalau tidak, kau masih mengejarnya kan? Atau kau berpura-pura bersama Louis untuk mendapatkan perhatian Edward dan bisa kembali bersamanya? Mary berkata sambil terisak. Tidak, Mary, percayalah. Kau memintaku percaya padamu. Lalu Mary berusaha menghentikan tangisnya. Dia berdiri menatap keluar jendela. Helen, aku tidak bisa percaya padamu lagi. Dan aku tidak yakin kau akan menjauhi Edward selamanya. Bahkan setelah aku menikah, bukan tidak mungkin kau bermain di belakangku. Helen menahan marahnya. Merasa hanya dia sendiri yang disalahkan. Apakah Mary tidak menyalahkan Edward sama sekali? Bisik hatinya. Aku sudah benar-benar mengakhiri ini dan sudah menjalani hari dengan pria lain. Untuk apa aku bermain di belakangmu? Hah, kau masih bisa beralasan dan menjadi sombong ya? Apa kau tidak ingat, Helen? Kau bisa hidup begini juga karena kebaikan keluargaku. Ayahku yang membelikan gaun-gaun yang layak kau pakai dan menerimamu menjadi bagian keluarga Howard sebagai cucu Clara Howard. Kalau tidak, apakah seorang Baylor bisa menerimamu? Helen merasa sangat sakit mendengar hinaan Mary. Apakah ini balasanmu? Mary masih menambahkan. Aku sangat berterima kasih pada keluargamu. Kalau kau memang masih menghargai keluargaku,
Tolong jauhkan dari skandal yang kau buat. Kau harus pergi dari Moldena." Helen terkejut. Mary masih tidak berhenti dengan semua perkataan yang menyakitkan. Dia masih ingin mengusirnya. "Mary, apakah kau harus begini? Apa katamu? Ini semua karena kau sendiri. Aku harus melindungi pernikahanku dengan Edward nanti dan menjaga keluarga besarku dari aib. Mary, tolonglah. Aku punya banyak kepentingan di Moldena. Aku menyayangi keluarga Bloomwood dan Louis dan nenek. Dia pasti akan mencariku." Helen mengibah. "Nenek biar menjadi urusanku. Justru aku mencegahnya mendengar semua kelakuanmu pada Edward dan Louis. Dia sudah biasa berganti teman kencan. Aku tidak terkejut kalau setelah kau pergi dia sudah menggandeng wanita lain." Helen tidak tahan dengan kata-kata Mary. Mengapa dia bisa menjadi seperti ini, batinnya. Tapi Helen tidak ingin mengiyakan kehendaknya begitu saja. Dia menggeleng pada Mary dan menitikkan air mata. "Kalau kau tidak mau, aku akan menyebarkan perselingkuhanmu dan Edward pada banyak orang. Bayangkan perasaan ayahku dan bagaimana penilaian keluarga Baylor nanti, Mary masih murka. Helen terduduk di tempat tidurnya dan menangis. "Kuharap besok kau sudah tidak ada lagi di Moldena. Selamat tinggal." Lalu Mary melangkah pergi meninggalkan kamar Helen dan rumah Bloomwood. Setelah kepergian Mary dengan segala amukannya, Helen terdiam di kamarnya menangis, tapi tetap berusaha berpikir jernih. Lalu dia mendapat kekuatan hati untuk memutuskan apa yang terbaik menurutnya. Beberapa minggu lalu dia seolah mendapat firasat untuk pulang ke Milrow, namun kemudian dia menemukan cinta dan menjalin hubungan serius dengan Louis. Dia bahkan sudah siap menjawab iya bila Louis melamarnya kembali. Namun sekali lagi, itu semua hanya seperti mimpi, sesuatu yang tak layak dia miliki. Lalu saat itu juga Helen mengemasi beberapa barangnya. Dia berpikir masih bisa mengejar kereta senja ke Milrow, lalu mengambil 2 lembar kertas untuk menulis 2 pucuk surat. Saat selesai dan sudah bersiap pergi, Jenny, sang pelayan yang selalu setia dan sayang pada Helen, masuk ke kamarnya. "Nona Helen, apa kau akan pergi?" Jenny bertanya dengan sedih. Helen mengangguk. Jenny lari ke pelukan Helen sambil menangis. "Maaf Jenny, aku terpaksa. Aku sudah menuliskan semua di surat untuk Nyonya dan Tuan Bloomwood. Aku sudah menaruhnya di meja depan. Untunglah mereka sedang pergi, sehingga tidak harus mendengar semua ini," ucap Helen sambil mengusap air mata. "Jenny, aku minta tolong sesuatu padamu." Lalu Helen mengambil sepucuk surat yang lain. "Berikan ini pada Louis Baylor. Bila dia tidak datang kemari sampai besok, carilah kurir untuk mengantar ke rumahnya." Jenny mengangguk. "Baik Nona, jaga dirimu." Jenny masih menangis. Helen memeluknya dengan penuh rasa haru. Mereka bertangisan dalam pelukan. Lalu Jenny mengantar Helen ke halaman hingga naik kereta kuda. Matanya masih merah dan wajahnya sendu. Akhirnya sore itu Helen tiba di stasiun kereta api Moldena dengan membawa 1 koper kecil berisi semua baju yang hanya dia bawa sendiri saat datang di Moldena. Lalu dia menaiki kereta api itu. Helen selalu berusaha menerima kenyataan hidup. Dia berangkat ke Moldena dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Saat semua itu sudah ada di depan matanya, dia harus meninggalkannya dan kembali ke kampung halamannya Milrow. Namun, dia berpikir bahwa dengan Mary mengetahui semua tentang masa lalunya dan memperlakukannya seperti tadi, dia tidak akan bahagia tetap di Moldena. Kebahagiaan yang ingin dia miliki hanya menjadi mimpi bila dia harus bermusuhan dengan keluarga Howard. Suatu saat nanti dia berencana akan mengirim surat pada James Howard untuk berterima kasih. Namun biarlah itu dia lakukan nanti. Dan Louis, pria yang telah membangunkan sebuah mimpi indah, yang mencintainya dan mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan, Helen akan menjadikannya sebagai kenangan manis. Hubungan singkatnya dengan Louis tetap mengukirkan banyak kenangan. Apa daya, saat Helen mulai jatuh cinta padanya, dia harus meninggalkan semuanya. Helen hanya bersedih membayangkan bahwa dia mungkin membuat Louis sakit dengan meninggalkannya. Namun Helen yakin Louis akan segera mengobati lukanya dan menemukan kebahagiaan lagi dengan orang lain. Esokan harinya pagi menjelang siang, Rose dan Isaac Bloomwood kembali ke rumahnya setelah perjalanan. Mereka mendapati rumah sepi. Pelayan sedang sibuk di dapur. Rose mencari Helen ke kamarnya, tapi tidak ada.
lalu mencari di sekeliling taman dan tidak menemukannya. Kemudian dia bertanya pada pelayan apakah Helen pamit pergi, tapi tidak ada yang melihatnya sejak pagi. Lalu Rose mencari Jenny yang biasa melayani Helen, tapi Jenny juga sedang tidak ada. "Kira-kira sedang pergi kemana Helen ya?" tanya Rose pada Ishak. "Dia kan sudah punya kekasih. Mungkin mereka sudah pergi jalan-jalan saat pelayan sedang sibuk dan tidak ada yang melihat. Ini kan hari libur," sahut Ishak. Saat Ishak menyatakan itu, Rose menemukan sepucuk surat di meja depan. Dan di saat itu juga terdengar suara kereta kuda yang biasa menjemput Helen tengah memasuki halaman. "Itu Louis Baylor, tapi dia sendiri," ucap Ishak sedikit bingung. "Ishak, lihat ini." Rose mendatangi Ishak di ruang tamu sambil membaca surat. Lalu Ishak ikut membacanya. "Tuan dan Nyonya Bloomwood, hanya melalui surat ini aku terpaksa memohon maaf dan pamit tanpa bisa bertemu kalian. Aku ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak bisa kulukiskan dengan kata-kata atas segenap kasih sayang kalian. Aku merasa lebih baik berpamitan di surat ini agar tidak harus menjelaskan alasan mengapa aku harus pergi. Namun ini semua di luar keinginanku dan mungkin ini yang terbaik. Sekali lagi aku berterima kasih dan memohon maaf. Mungkin nanti akan kutuliskan lagi surat untuk kalian. Salam hormatku dan semoga bibi dan dokter selalu berbahagia. Helen." "Apa maksudnya ini?" Rose berteriak dan hampir menangis. Di saat itu juga Louis berada di pintu ruang tamu melihat Rose. "Maaf Tuan Nyonya, apakah ada sesuatu yang terjadi?" Rose dan Ishak terdiam. Louis merasa sungkan kedatangannya mungkin saat waktu yang kurang tepat. "Maaf kalau aku mengganggu. Aku mau menjemput Helen." Ishak tidak langsung menceritakan surat yang baru dibacanya. "Apa kalian berjanji mau pergi pagi ini?" tanya Ishak pada Louis. Sebetulnya tidak berjanji, tapi aku mau mengajak Helen jalan-jalan untuk mempersiapkannya dulu. Dia sangat gugup dan khawatir akan bertemu orang tuaku dalam jamuan makan malam besok. Aku ingin menguatkannya dulu," terang Louis. Rose memandang Louis lalu menangis dan menunjukkan surat itu padanya. "Kami mencari Helen dari tadi dan mendapatkan ini." Louis bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Lalu Louis mengambil lembar surat dari Rose dan membacanya. "Mungkinkah karena dia takut akan pertemuan dengan orang tuamu?" Rose masih terisak. "Tidak mungkin Rose, Helen hanya gugup. Dia bukan orang yang pengecut dan akan lari dari hal seperti itu," jawab Ishak. Louis terduduk lemas setelah membaca surat itu. Dia berpikir dan berusaha memahami apa yang terjadi. "Nyonya, bisakah kita melihat kamarnya? Mungkin ada suatu petunjuk," ujar Louis. "Baiklah, ayo kita lihat." Kemudian mereka bersama ke kamar Helen. Rose membuka lemari pakaian. "Lihat, gaun-gaunnya masih banyak di lemari ini. Tapi dia sepertinya sudah membawa semua pakaian yang dia bawa sendiri dari Middle Row. Gaun-gaun ini pemberian keluarga Howard." Lalu Louis menemukan surat yang pernah dikirim oleh Erika dan membacanya. Dia menemukan informasi tentang Andrew Scott. "Mungkinkah karena ini?" pikir Louis. Tapi dia lihat lagi tanggal surat itu. Ini sudah lama. Kalau karena ini, kenapa dia baru pergi, bukan dari dulu-dulu? Lalu mereka kembali ke ruang tamu masih dengan pikiran bingung. Di tengah kebingungan itu muncullah Jenny dengan mata berkaca-kaca dan risau. "Nyonya, kasihan sekali Nona Helen." Jenny menghampiri Rose sambil terisak. Rose memegang tangannya. "Jenny, apa yang terjadi?" Lalu Jenny menoleh ke arah Louis. "Tuan Baylor, tadi aku mencari kurir untuk mengirim surat ini ke rumah Anda, tapi tidak menemukannya," ucap Jenny masih terisak sambil mengeluarkan surat dari kantong apronnya. Louis langsung membuka dan membacanya di situ. Isinya cukup singkat. "Louis, aku bahagia denganmu. Kau mengukir kenangan indah dalam hidupku. Tapi saat rasa cinta itu sudah tumbuh di hatiku, aku harus pergi. Aku tidak bisa lagi tinggal di Modena. Maafkan aku. Berbahagialah, Helen." "Apa yang terjadi, Jenny?" Terus bertanya lagi pada Jenny. Louis yang merasa tidak sabar lalu memegang kedua lengan Jenny. "Tolong katakan semua yang terjadi." "Sabar, Louis." Ishak berusaha menenangkan Louis, lalu menuntun Jenny duduk di kursi. "Katakan apa yang kau ketahui. Ceritakanlah," ucap Ishak. Setelah tangis Jenny reda dan duduk di kursi, dia mulai berbicara. 3 orang lain yang melihat dan mendengarnya. "Kemarin siang, aku mendengar ada tamu, tapi Gail yang menyambutnya. Lalu aku ke kamar Nona Helen untuk mengantar bajunya yang sudah bersih." Jenny menghela nafas.
Saat aku sudah di pintu kamar, aku melihat Nona Mary Howard berada di situ. Aku tidak jadi masuk dan menaruh baju, tapi aku tetap berdiri di dekat pintu sehingga bisa mendengar pembicaraan mereka. Terus memberikan segelas air untuk Jenny dan minta dia meminumnya. Lalu Jenny melanjutkan. Nona Mary tidak banyak bicara, tapi langsung mengajukan pertanyaan tentang Nona Helen dan Tuan Edward. Louis menahan nafas, lalu melihat bagaimana ekspresi Rose dan Isaac. Jenny mulai berkaca-kaca dan terisak lagi. Tenanglah, ucap Rose sambil menggosok tangan Jenny dan merangkulnya. Lalu Jenny melanjutkan dengan menceritakan semua yang didengar dan bisa diingatnya. Semua perkataan dan hinaan Mary pada Helen dan mengusir Helen agar pergi dari Moldena, serta ancaman bila Helen tidak pergi. Akhirnya siang itu juga Helen mengemasi barangnya dan pergi. Nona Helen pergi dengan berat hati dan penuh kesedihan. Dia wanita paling baik yang pernah ku kenal. Kenapa harus menerima ini? Jenny menangis lagi. Louis tertunduk lemas menahan amarah dan emosi di dalam dadanya. Dia tidak percaya Mary bisa sekejam itu. Isaac memahami apa yang dirasakan Louis, lalu dia merangkulnya. Lalu Louis bertanya, apa Tuan dan Nyonya sudah tahu tentang Edward dan Helen? Rose mengangguk. Edward beberapa kali datang ke sini. Aku pernah melarangnya tapi dia bisik keras. Helen memastikan semua sudah berakhir. Sebelum kalian menjalin hubungan pun Edward sudah tidak pernah ke sini. Sekarang setelah menjadi begini hanya Helen yang disalahkan. Wanita yang cemburu memang bisa sangat kejam, Rose berkata dengan emosi. Apakah dia pasti kembali ke Middlerow? Tanya Louis. Kurasa begitu. Di sana ada rumahnya dan pengasuh yang sudah seperti keluarganya, jawab Isaac. Aku bisa memastikan dengan mengirim telegram ke Dr. Ellen Sand di rumah sakit Middlerow. Dia bisa memastikannya. Louis mengangguk. Louis, kau pasti bersedih seperti yang kami rasakan juga, ucap Rose. Kami berharap kau bisa melewati semua ini. Louis hanya terdiam, hatinya begitu terguncang. Ada rasa bahagia saat dia membaca kata cinta yang mulai tumbuh di hati Helen. Tapi di saat yang sama, dia harus kehilangannya.